Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jul Aswad, NIM 19210177, akan memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan UTS Fikih Muamalah. Yang pertama yaitu rukun akad. Rukun akad itu pertama ada akid atau orang yang berakad. Nah, kemudian ada maqud alai atau barangnya. Kemudian maudhu al-akad, tujuan akad itu, dan sigat akad. Nah, kemudian syarat dari akad itu yang pertama adanya kejelasan maksud, adanya kesesuaian antara ijab dan kabul, adanya majelis akad, dan adanya kesepakatan. Dan selanjutnya menggambarkan kesungguhan dari kedua belah pihak, dalam artian adalah tidak ada paksaan untuk melakukan akad tersebut. Dan yang terakhir adalah tujuan dari akad itu tidak bertentangan dengan syarat. Nah, yang kedua yaitu pembagian jual beli. Jual beli yang pertama kalau ditinjau dari segi disebutkan harga, pertama jual beli al-murabaha, yaitu jual beli dengan harga pokok ditambah sejumlah keuntungan tertentu yang disepakati dalam akad. Kemudian jual beli at-tauliyah yakni jual beli dengan harga asal tanpa ada penambahan harga atau pengurangan. Artinya harga pokoknya tetap seperti itu dan tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan. Kemudian yang ketiga, jual beli al-wadi'iyah, yakni jual beli dengan harga asal dengan pengurangan sejumlah harga. Kalau dalam istilah sekarang biasa kita kenal dengan istilah diskon. Kemudian yang keempat, jual beli al-musawamah, yakni jual beli barang dengan harga yang disepakati kedua pihak karena pihak penjual cenderung merahasiakan harga asalnya. Kemudian pembagian jual beli berdasarkan barang pengganti, yaitu ada jual beli muqayyad, yakni jual beli barang dengan barang yang lazim disebut jual beli barter, seperti menjual hewan dengan gandum, bayarannya dengan gandum. Kemudian jual beli sarf, yakni memperjualbalikan saman dengan saman lainnya seperti dinar, dirham, dolar atau alat pembayaran lainnya yang berlaku secara umum. Yang ketiga, jual beli salam. Dalam hal ini barang yang diakadkan berfungsi sebagai mabi, melainkan berupa dain tanggungan. Sedangkan uang yang dibayarkan sebagai saman bisa jadi berupa ain dan bisa berupa dain, namun harus diserahkan sebelum keduanya berpisah. Dan yang keempat, jual beli mutlak, yakni jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan saman secara mutlak seperti dirham, rupiah atau dolar. Dan jual beli dari berdasarkan penyerahan itu, yang pertama ada jual beli tunai atau bai an-naqd, yaitu jual beli di mana harga dan barang diserahkan secara tunai. Dan yang kedua, jual beli utang dengan utang atau bai ad-dain bid-dain, jual beli di mana harga dan barang diserahkan secara nanti. Kemudian melangkah selanjutnya, bagian C, jika rukun tidak terpenuhi, maka akad itu tidak bisa terjadi ataukah bisa jadi tidak sah. Misalkan muakid ataukah orang yang berakad itu tidak ada, kemudian siapa yang akan melakukan akad tersebut? Atau misalkan maqud alainya atau barangnya tidak ada, maka otomatis akad tersebut tidak terjadi. Jadi jika ada sesuatu yang hilang dari rukun itu, maka itu jual belinya itu atau akadnya itu tidak terjadi. Ataukah kalau syaratnya yang tidak ada atau tidak terpenuhi, maka itu bisa tidak sah. Kemudian soal yang ke nomor 2. Nah, seseorang itu ataukah seorang penjual yang ingin menjual barang tetapi barangnya itu belum dimiliki, maka transaksi itu tidak diperbolehkan, terlarang. Karena kenapa? Karena salah satu syarat dari barang yang ingin diperjualbelikan adalah barangnya itu jelas, baik dari bentuknya maupun keberadaannya. Misalkan ingin menjual burung yang ada di udara, itu kan tidak boleh. Karena kenapa? Itu
barangnya tidak dimiliki, burungnya itu tidak dimiliki. Kemudian dalam akad istisna, apakah boleh salah seorang pihak meminta khiyar? Maka hal itu tidak apa-apa, nggak masalah. Soalnya ke khiyar itu kan artinya itu pilihan ya, pilihan. Maka meminta khiyar atau maka hal itu tidak apa-apa terjadi, nggak masalah. Kemudian yang keempat, dalam valuta asing kan biasanya, yang ke bagian selanjutnya valuta asing. Valuta asing pada dasarnya itu kan memang prosedurnya membutuhkan waktu 2 hari. Jadi itu tidak apa-apa, itu diperbolehkan karena itu tetap dalam bentuk tunai. Cuman kenapa membutuhkan waktu 2 hari? Karena valuta asing ini kan prosesnya panjang, prosedurnya panjang, maka otomatis membutuhkan waktu juga. Nah, waktu 2 hari ini adalah waktu untuk prosesnya tersebut. Kemudian dan selanjutnya murabaha berarti menyebutkan secara jelas harga modal dengan jelas ditambah keuntungan, dan hal seperti ini bisa kita dapatkan pada contoh murabaha itu pada penjual baju keliling yang ada di kampung-kampung. Misalkan di kampung saya Sulawesi, terkadang ada penjual baju yang keliling masuk kampung, ketika sampai di rumah-rumah menawarkan barangnya. Dia itu menawarkan barangnya dengan jelas, misalkan baju ini harganya 10.000, harganya 100.000, dan saya menjualnya kepada orang yang punya rumah itu, orang yang didatangi itu, misalkan saya mengambil keuntungan 10.000. Jadi mereka itu menyebutkan dengan jelas, bilang barang ini saya beli dengan harga 10.000 dan saya mengambil keuntungan dari barang ini 10.000 sebagai biaya ataukah manfaat ataukah keuntungan dari usahanya tadi itu berjalan keliling kampung menawarkan barangnya. Kemudian soal nomor 3, hukum asal segala sesuatu boleh sampai ada yang mengharamkannya. Bisa kita lihat contoh pada soal jual beli. Nah, jual beli itu kan halal, tidak mengapa. Nah, sampai ada yang mengharamkannya. Kalau misalkan contohnya jual beli barang yang haram, misalkan jual beli khamar, itu kan barangnya itu tidak boleh diperjualbelikan, dilarang dalam Islam. Makanya jual beli khamar itu tidak boleh. Tetapi jual belinya boleh, tetapi karena menjual belinya boleh karena menjual barang yang najis atau barang yang haram, makanya jual beli itu tidak diperbolehkan. Kemudian prinsip-prinsip syariah itu ada murabahah atau ada musyarakah, ada mudarabah, dan ada wadiah. Kemudian yang tidak boleh dalam hal-hal yang tidak diperbolehkan atau 5 larangan dalam membuat akad muamalah maliyah, hal yang tidak diperbolehkan harus itu ada tadlis atau tipuan. Jadi kalau dalam akad itu ada tipuan, itu adalah hal yang terlarang. Tagrir atau ketidakpastian tidak boleh, karena salah satu syaratnya barang itu harus pasti, jelas. Dan tidak boleh ada riba, sebagaimana yang kita ketahui pertama, riba itu adalah tambahan begitu. Ikhtikar yaitu membuat kelangkaan barang. Misalkan menunggu, misalkan menjual telur. Nah, dia itu nggak mau jual telurnya pada saat telur itu banyak, tetapi nanti dijual pada saat telur itu sedikit dan dijual dengan harga yang sangat mahal. Nah, itu sama hal-hal yang terlarang. Kemudian yang kelanjut ke soal selanjutnya yaitu khiyar. Nah, khiyar ini bisa diartikan dengan pilihan baik itu dari pembeli maupun dari penjual, apakah ia ingin melanjutkan transaksi itu, melanjutkan jual beli itu, ataukah tidak ingin melanjutkan ataukah membatalkannya. Kemudian macam-macam khiyar itu, pada dasarnya khiyar itu banyak macamnya, tetapi yang umum-umum ataukah
Yang akan saya sebutkan di sini yang masyhur, yaitu pertama ada khiyar syarah, yaitu khiyar bisa memberikan dalam memberikan waktu tenggang. Kemudian ada khiyar majelis, yaitu selama masih dalam majelis itu bebas memilih atau melanjutkan atau membatalkan khiyar itu selama dalam majelis itu. Kemudian ada juga khiyar aib, yaitu karena adanya cacat, yaitu kebolehan kedua belah pihak untuk membatalkan atau menjadikan akad tersebut ketika ditemukannya cacat yang tidak diketahui pas terjadinya akad itu. Artinya di belakang itu ditemukan sebuah cacat. Kemudian khiyar dalam jual beli online, misalkan jual bali online ataukah aplikasi-aplikasi jual beli online, misalkan saya misalkan mengambil contoh dari Zalora. Nah, itu tetap ada khiyar. Contohnya misalkan yaitu dengan caranya, kalau dalam Zalora pembeli itu pertama harus menghubungi customer service. Nah, untuk mengisi formulir dan pengembalian barang, dan kemudian mengisi formulir penukaran dan pengembalian barang disertakan produk tersebut. Nah, syaratnya itu produk itu harus dikembalikan dalam jangka 7 hari setelah yang pembeli tadi menerima barang tersebut. Dan barang yang dikembalikan itu harus seperti ataukah harus seperti bagaimana orang pembeli tersebut tadi menerima barang tersebut. Artinya pembeli tadi ini tidak menambah kerusakan dari barang tersebut. Nah, kemudian setelah itu dalam waktu 1 hari, 1 hari kerja, Zalora ataukah yang penjual itu akan mengembalikan uang dari pembeli tersebut tadi. Nah, ini adalah salah satu contoh praktek khiyar dalam jual beli online. Kemudian yang selanjutnya adalah ijarah. Nah, ijarah yang keempat tadi, kapan setiap khiyar ini muncul dan apakah boleh jika dipersyaratkan untuk menghilangkan khiyar. Nah, khiyar ini muncul ketika akan terjadi proses transaksi itu, proses akad itu. Nah, ketika terjadi proses akad, disitulah muncul khiyar. Khiyar itu kan artinya pilihan. Jadi pembeli itu bebas menentukan apakah akan melanjutkan dan membatalkannya. Begitu pula sebaliknya, penjual itu bebas apakah dia ingin melanjutkan jual beli itu dalam artian menjadi menjual barangnya, dan membatalkan dalam artian tidak jadi menjual barangnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu pindah kepada nomor 5, yaitu tentang ijarah. Jelaskan akad ijarah, syarat dan rukunnya. Akad ijarah itu adalah pemindahan hak guna suatu barang atau jasa dengan pembayaran biaya sewa atau upah. Kalau dalam masa sekarang, ijarah ini bisa kita bahasakan bisa dengan sewa menyewa atau upah mengupah. Misalkan ingin menyewa sebuah ruko dalam sewanya segini dalam waktu segini, ataukah ingin misalkan upah mengupah, misalkan memberikan sebuah tukang untuk membangun sebuah rumah dan akan diupah segini. Nah, itu semua adalah akad ijarah. Kemudian syarat-syarat ijarah itu pertama ada sigat, kemudian ada pihak yang berakad, dan ada objek dari ijarah tersebut. Nah, penerapan ijarah pada masa sekarang itu, saya mengambil contoh misalkan pada rental motor ataukah rental mobil. Artinya mobilnya atau motornya ini bisa dipakai atau digunakan kepada pihak yang ingin merental motor dan mobil tersebut. Dan yang perental tadi ini, orang yang merental ini memberikan sejumlah uang sebagai sewa dari barang yang dirental itu kepada yang pemilik barang tadi, kepada pemilik barang itu. Artinya ada yang punya barang
memberikan hak guna barang tersebut kepada orang lain, dan orang lain itu memberikan sejumlah upah atau berupa uang atau sewa kepada orang pemilik barang tersebut tadi. Kalau misalkan dalam upah mengupah, ya misalkan bisa juga seseorang tukang diberikan sejumlah uang dan disuruh untuk membuat sebuah rumah. Rumahnya segini dan uang gajinya atau uangnya upahnya segini. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana jika penyewa telah membayar uang sewa tempat selama 1 tahun, akan tetapi setelah 2 bulan ternyata sudah berhenti, apakah dia bisa mendapatkan sisa uangnya kembali? Kalau menurut saya ini tergantung ya dari perjanjian pada awalnya. Jika memang di kontraknya itu kalau dia emang mengontrak bangunan itu salah, misalkan kita ambil contoh sebuah bangunan ya, mengontrak bangunan itu selama setahun. Nah, kemudian dia telah membayar setahun dan dalam waktu 2 bulan dia ingin uangnya kembali atau berhenti mengontrak, maka itu tidak boleh. Dia tidak berhak dia tidak menerima uangnya lagi. Karena kenapa? Karena memang kontraknya atau perjanjiannya pada awalnya itu kan memang 1 tahun. Jadi karena dia sendiri yang ingin membatalkannya ataukah memberhentikan kontrak itu, maka kalau mau berhenti silahkan berhenti, tetapi uangnya itu tidak bisa diambil lagi karena telah ada perjanjian ataukah kontrak pada awalnya. Nah, mungkin ini yang sempat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini ya bermanfaatlah bagi kita semua, dan sebagai jawaban dari ujian tengah semester saya pada mata kuliah Fikih Muamalah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.